Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Ranting Cangaan, yakni Bapak Falahul Azhar SPD MPD MMI MSI. Yang kami hormati Bapak Ketua Didasmen Ranting Cangaan, Bapak Aris Mistar, serta Bapak Kepala-Kepala di lembaga Ranting Cangaan, yakni ada Kepala TK Aisyah, Kepala Madi Mujahidin, dan Kepala TPA Nurul Yakin yang kami banggakan, serta Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita yang sangat dalam atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat itu kalau kita disuruh menghitung tidak akan mampu menghitungnya. Dari sisi kesehatan saja, kalau kita hitung sudah beribu-ribu dana, beratus-ratus dana yang harus kita keluarkan untuk berobat manakala kita sakit. Jadi itu suatu hal yang senantiasa kita ingatkan saudara-saudara kita selalu bersyukur kepada Allah. Semoga kita menjadi orang yang selalu ingat dan bersyukur atas nikmatnya. Kedua, selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, itulah zaman jahiliyah yang sebelumnya diakhiri dengan zaman yang penuh pencerahan sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya kok teringat, ini kedua kalinya saya kok tepati podo. Tempatnya podo urutan kok gak diacak meneh, ya kok pancet wae. Pak Mat kok acak-acak. Jika senantiasa terkesan monoton, saya sampai ingat di sini saya menangis saat itu. Lah saya ingat. Dan kok tempatnya kok tepat nih goni TK lagi gitu loh. Giliran. Engko nek nangis ya mbok meneh Pak ya. Nah, insya Allah saya tidak akan memberikan memberikan beberapa sesuatu yang mana sesuatu itu nek tak sampaikan kaya iku yai segoro iki wong senior tok ini di sini. Jadi ini adalah ajang untuk belajar. Jadi kita di sini ini niat belajar, mengasah otak kita, mengasah apa yang kita miliki dan yang belum kita miliki, supaya bisa tumbuh kembang karena tuntutan kita di masyarakat serta di lembaga masing-masing. Nek gak iso ngomong nek ngarep iku kan dredeg ya sembarang dingai iku ya beban bagi kita. Oleh karena itu kegiatan ini sangat luar biasa
dan sangat kita syukuri karena untuk belajar ini banyak perubahan. Jadi di antara Bapak Ibu sudah mulai tertanam percaya dirinya berdiri di depan bapak-bapak ibu-ibu senior. Nah, ini kami sebatas belajar saja ya, tanpa harus saya siapkan, saya hafalkan tidak Bu, gak bisa hafalan. Jadi kok hafalan tidak bisa. Saya kan sedikit teringat dengan surat Al-Asr. Di situ adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, kita di sini belajar wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan. Bukannya yang di depan itu wis apik kabeh belum. Yang jadi ustadz ustadzah sudah baik semua belum. Semuanya dalam rangka menuju ke arah kesana, akan tetapi masih banyak yang perlu kita gali kembali. Nah, dari watawasau bil haq tadi itu, di sini kami sedikit mau mengingatkan kembali terhadap rekan-rekan perjuangan, bapak-bapak, ibu-ibu pejuang di pendidikan ini. Saya rasa juga sangat bisa kita introspeksi dan bisa kita jadikan pelajaran. Di sini saya akan mengupas sedikit tentang ayat Al-Isra ayat 78. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innal Qur'ana Innal Qur'ana fajrikana masyhuda. Itu di akhir ayat. Innal Qur'ana fajrikana masyhuda. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu semua bacaan-bacaannya di waktu subuh, di waktu fajar itu, di waktu subuh, semuanya didengarkan dan disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu kemuliaan bahwa waktu fajar menjelang subuh itu waktu yang sangat istimewa, yang senantiasa kita ambil, kita jadikan pelajaran. Di situ kita harus memperbanyak zikir dan doa. Jadi setelah tahajud barangkali bisa langsung menunggu subuh atau barangkali bisa tiduran sebentar. Tapi menjelang kiroah itu sudah kita bangun kembali. Di situ kita perbanyak zikir. Setelah zikir kita meminta apapun, insya Allah banyak yang terkabul, karena di waktu fajar itu Allah menurunkan semua malaikat, sehingga malaikat itu mengaminkan doa kita. Nah, itu salah satu keutamaan waktu fajar. Oleh karena itu kalau kita introspeksi diri masing-masing ya, pik tangi subuh itu abote gak nyonggo, koyoke wis tangi ngelilir, alarm kita juga sudah bunyi, tapi tangan tik dimatikan. Kita lihat 2:30, sik dalu turu meneh. Engko sampai jam 3 bunyi lagi, dipetek lagi, dimatikan lagi. Nah, itu kita, karena kita manusia sering menjadi sasaran oleh setan, bahwa setan itu memang
tugasnya adalah membujuk dan merayu kita agar kita ikut pada golongannya, sehingga ketika alarm sudah berbunyi kemudian kita matikan, alhamdulillah berhasil ini. Nah, setannya begitu, alhamdulillah berhasil. Nah, ketika kita melawan, bangun dan memperbanyak zikir serta doa di situ, itu sangat luar biasa. Setannya kecewa, lari, tidak berhasil berarti. Nah, tidak hanya di waktu saat fajar, ayat itu juga berkesinambungan dengan kenapa fajar? Karena di fajar itu menunggu waktu subuh, datangnya waktu subuh. Jadi di waktu subuh itu juga sangat luar biasa. Akan tetapi ada salah satu hadis di mana hadis itu menerangkan tentang apakah betul malaikat di waktu fajar itu disuruh Allah datang ke bumi, diturunkan Allah ke bumi dan mengaminkan apa yang kita minta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajmi'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fil waqtil fajri. Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar, menyertai orang-orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hadis Nabi yang berbunyi demikian, sehingga betul malaikat itu diturunkan ke bumi untuk mengaminkan doa-doa kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan, mendoakan anak-anak kita, mendoakan keluarga kita, dan mendoakan anak didik kita sehingga tumbuh berkembang menjadi generasi-generasi pengganti kita nanti yang tangguh dan betul-betul mampu mengembangkan sayap Muhammadiyah supaya tidak hanya inain cuma dihitung ono meika iki kumpulan apa-apa ya meika iki, supaya lambat laun bisa berkembang pesat untuk Muhammadiyah di ranting jangan. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan dari fajar ke waktu subuh. Dari fajar kita berdoa dan berzikir tadi, kemudian ketika sudah masuk waktu subuh, di situ ada satu keutamaan juga, yang mana keutamaan itu kalau bisa kita nominalkan dengan uang atau emas, insya Allah kabeh berbondong-bondong mau meraih emas atau uang itu. Contoh ya, seumpama ini ono door prize. Siapa yang datang lebih awal di kegiatan FGMC Muhadharah yang absensinya nomor 1 dapat emas 5 gram. Koyoke kok ada sing turu. Wis kat subuh nang masak. Wis aku tak masak. Jam 5 wis paes. Wis melayu rene. Boleh apa? Ono emas 5 gram. Mosok disia-siakan. Pak Mais libur kali di pasar gak kira oleh emas 5 gram. Paling ya oleh duit 200.000. Nah, sekala balik emas 5 gram. Itu kalau berupa materi. Berhubung Allah itu tidak menjanjikan sesuatu itu berupa materi, maka karena kasat mata itu ya, sehingga kita itu tak ketok endi begitu mudah dikelabui karena tidak tampak oleh mata. Padahal qobliyah subuh
subuh itu hanya 2 rakaat. Tapi janji Allah dikasih apa? Wis pok pek itu dunya sak isine. Nah, isine dunya itu tak akeh emas. Banyak berlian dan harta karun di dalamnya. Tapi dhewek sik tetep diterusno ngoroke apa meneh kemanten anyar. Sing bojone teko Malaysia wis tambah sik akeh izine. Nah, itu sifat manusia. Oleh karena itu tidak ada salahnya barangkali saya mengingatkan, barangkali dari apa yang saya sampaikan isuk-isuk meneh siji. Wis aku tak belajar tangi isuk. Anakku lho mulai mondok cik nang gampang apal-apalane, tahfidze cik nang lancar. Itu doa ibu terutama. Jadi kita sebagai ibu guru, bapak guru itu selain mendoakan anak kita sendiri, juga punya tanggung jawab mendoakan siswa-siswi kita. Jadi doa kita itu tetap diharapkan oleh mereka, sehingga mereka kadangkala dari ranking itu gak sepiro. Untuk sekolah itu dihitung atau komburi secara ilmu pengetahuan. Akan tetapi tumbuh dewasa, kadang karakternya mulai muncul. Oh, tiba-tiba pinter dagang. Oh, tiba-tiba pinter bisnis. Oh, tiba-tiba senengane nenggone dunia begini. Lah itu relasinya ternyata banyak dibandingkan dengan anak sing ranking siji, sing secara ilmu pengetahuan lebih unggul dari mereka. Si menguasai ilmu pengetahuan biasanya, yo tidak semua Bu, ono siji luru. Iku biasanya hanya sebatas teori dan kecanggungan berkomunikasi. Dengan yang lain itu rodok belum bisa. Aku mengatakan itu sosialnya kurang, berkomunikasinya kurang, sehingga relasi untuk mencari pekerjaan, mencari ilmu pengetahuan, mencari pertemanan itu kurang. Nah, jadi ada sisi kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, walaupun di kelas, di sekolah saat ini kelihatan belum secara ilmu pengetahuan, tetap kita doakan semoga nantinya menjadi anak-anak yang tumbuh pesat, menjadi anak-anak yang beruntung, yang punya karakter bermanfaat di masyarakat dan keluarga. Sebagaimana suatu hadis Rasulullah ada begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar. Salat fajar di sini itu qobliyah subuh. Lebih baik dari dunia seisinya. Nah, itu ada keterkaitannya kenapa saya menerangkan tentang bab ini. Ada keterkaitannya dengan raker kemarin, raker MI kemarin. Salah satu programnya adalah sholat subuh, gerakan sholat subuh berjamaah. Itu untuk siswa-siswi kami sudah berjalan hampir 3 tahunan. Dan alhamdulillah selalu kami beri reward yang sangat istimewa. Nah, di raker kemarin saya menekankan tidak hanya siswa-siswinya, tapi bapak ibu guru, begitu juga bapak ibu pengurus. Nah, itu sangat diharapkan karena ada beberapa wali murid sing rodok cerdas Pak, komplain kok muridé wakeh, gurune kok kena diitung nanti
Pak Ibit mulai besok omahe parek, ojo sampai adzan itu ditutupi bantal. Mudah-mudahan kakinya kita gerakkan ke masjid, kita menjadi orang-orang yang mendapatkan janji Allah itu kita raih. Semua ini tidak lain adalah untuk bekal kita, sanggup kita pada kehidupan di akhirat nanti. Karena kita tidak memiliki harta yang banyak yang bisa kita infakkan, maka yang kita miliki saja. Punya iman yang kuat kita jalankan, punya ilmu seayat walau ayat kita sampaikan. Semoga dengan yang kecil-kecil kita kumpulkan nantinya menjadi suatu hal yang besar yang menolong kita di akhirat kelak. Itu saja, bukannya kami di sini nguyai segoro, cuma watawasau bil haq watawasau bisobr tadi, saling mengingatkan satu sama lain. Barangkali di antara kita ada yang saat ini terlupakan dan belum bergerak hati dan kakinya menuju meramaikan masjid di gerakan sholat subuh berjamaah. Semoga yang nantinya bisa menjalankan ini betul-betul diberkahi Allah dalam segala hal. Kesulitan kita diangkat, penyakit kita diangkat, anak turun kita dijadikan anak turun yang betul-betul unggul dan bermanfaat di dunia wal akhirah. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.